Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas merupakan surah terpendek pada juz yang ke-30 sesudah surah Al-Kautsar. Namun kadang-kadang di dalam membaca surah Al-Ikhlas ini kita juga kurang memperhatikan dari segi makharijul huruf, dari segi pelafasan-pelafasan setiap ayat yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengulang-ulang bacaan-bacaan kita di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, kita awali ayat yang pertama di surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama ini diawali dengan kalimat qul, sama seperti dua surah sebelumnya pada kajian tahsin kita yang sebelumnya, yaitu diawali dengan kalimat qul. Kalimat qul beda dengan kul. Qul. Jadi qul agak tebal, bukan kul, karena hurufnya adalah huruf qaf. Qul. Qul huwa. Sering yang kita dengar bacaannya itu bukan qul huwa tapi qul huwa. Padahal jelas waw bila dia berbaris fathah maka dibaca wa, bukan dibaca wo. Ya, kadang-kadang kita dengar bacaannya itu seperti wo, tapi bacaannya adalah yang sebenarnya adalah wa, bukan wo. Contoh, huwa. Huwallah bertemu dengan lafzul jalalah dibaca berat, lamnya dibaca berat. Huwallahu. Qul huwallahu ahad. Nah, hati-hati sesudah kita membaca hu, lalu berikutnya ada huruf alif. Hu-a, hu-ahad. Lalu diiringi dengan huruf ha, dibaca pedas. Hu-ahad. Qul huwallahu ahad. Sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi. Qul huwallahu ahad. Jangan lupa qalqalah dalam huruf dal. Pada kajian tahsinul Quran kita di surah Al-Falaq kita sudah membahas tentang masalah qalqalah. Huruf dal dalam keadaan waqaf maka dia jangan sampai terqalqalahkan seperti ada huruf hamzah di ujungnya. Ahad, ahad, jangan ahad, ahad, tapi yang benar adalah ahad. Kita baca secara sempurna ayat yang pertama di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baik, kita lanjut kepada ayat yang kedua di surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Baik. Ayat yang kedua diawali dengan lafzul jalalah. Maka di situ ada alif zaidah berbaris fathah a. Allah. Jadi bukan Allah, ya bukan Allah tapi a.
Allah. Lam tafkhim, berat. Allah, bukan Allah. Allah, jangan Allah, tapi Allahus Samad. So, si, su. Ya. Husso, bukan husso, tapi husso. So, si, su. Allahus Samad. Tetap dal dalam keadaan waqaf dibaca qalqalah, memantul bacaan huruf dal tanpa ada diakhiri dengan huruf hamzah. Allahus Samad. Baik, sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada ayat yang ketiga di surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Pada bacaan ayat yang ketiga di surah Al-Ikhlas ini, kita jumpai juga dalnya dalam keadaan sukun, berqalqalah. Lam yalid wa lam yalid. Jangan lam yalid, tapi lam yalid wa lam. Ya. Lam yalid wa lam, dal berqalqalah. Wa lam yulad. Wa, wi, wu, melafazkan huruf waw harus dibulatkan mulutnya. Wa, walam yulad. Kita ulangi. Lam yalid walam yulad. Baik, tetap setiap huruf dal yang ada pada surah Al-Ikhlas di ayat yang ketiga ini juga berqalqalah tanpa ditambah, ya, seperti ada tambahan huruf hamzah di ujungnya. Baik, kita lanjut kepada ayat yang terakhir di surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, pada ayat yang ketiga ini diawali dengan huruf wa, waw, ya. Maka dibulatkan mulutnya wa. Walam ya. Mim jangan seperti berqalqalah. Kadang-kadang ada yang bacanya walam ya, tapi yang sebenarnya adalah walam ya. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang terakhir ini juga di akhir-akhir ayat yang keempat kita jumpai juga dal berqalqalah dalam keadaan waqaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pembelajaran tahsinul Quran di surah Al-Ikhlas ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kehati-hatian kita di saat ada huruf yang berbaris fathah bertemu dengan lafzul jalalah yang menghendaki lamnya itu dibaca tafkhim atau tebal. Jangan ada tambahan seperti o, karena pada dasarnya setiap yang berbaris fathah itu ya dibaca a, bukan dibaca o. Baik, sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali baca secara utuh dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir di surah Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sahabat-sahabat tahsinul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian tahsinul Quran kita pada surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah bisa kita terapkan membaca surah Al-Ikhlas ini dengan bacaan yang benar, baik itu ketika kita membaca di luar melaksanakan ibadah sholat
lebih-lebih lagi di saat kita melaksanakan ibadah salat. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا